Gimana nih dengan warga Jakarta? Nah, kita akan muter ya. Kita tanya nih, gimana warga Jakarta? Kira-kira apa tanggapannya terhadap kabinetnya Pak Prabowo? Ya, saya pernah bilang ya bahwa saya akan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo dan jajaran menterinya untuk bekerja. Saya juga full support dan full yakin ke Pak Prabowo. Silakan dipimpin kita semua, pimpin negeri ini, pimpin kabinetnya, walaupun banyak kontroversi di kalangan masyarakat, tapi kita berikan kepercayaan lah di awal ini. Nah, kalau tadi saya percaya, gimana nih dengan warga Jakarta? Nah, kita akan muter ya. Kita tanya nih, gimana warga Jakarta? Kira-kira apa tanggapannya terhadap kabinetnya Pak Prabowo? Ya, Sebelumnya kenalin dulu namanya siapa dan pekerjaannya apa. Nama saya Bondi, saya guru. Oh gitu Pak. Pak ini kan kita udah punya presiden baru ya Pak. Udah tahu belum Pak? Pak Prabowo. Oke. Pak apa nih Pak? Dari presiden baru nih Pak Prabowo nih. Apa harapannya untuk Pak Prabowo? Ya harapannya sih jangan mengecewakan rakyat lagi. Kemudian juga memenuhi janji-janji selama kampanye sehingga Indonesia kalau memang itu dilaksanakan bisa menjadi negara yang lebih baik lagi. Oke, Pak, ini kan selain Pak Prabowo yang dilantik kan kemarin juga ada menteri-menteri nih Pak banyak. Siapa sih Pak menteri-menteri yang diingat sama Bapak kemarin dilantik? 3 aja. eh Menterinya itu Pak Mufti ya, itu Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kemudian Menporanya itu Pak apa ya itu ya. Kan jangan Menpora deh. Menpora saya lupa. Tejo apa kalau nggak salah lupa Pak. Tito Aryo Ya Tejo. Tito. Kemudian satu lagi adalah Menteri Keuangannya itu masih Sri Mulyani. Kalau menteri pendidikan berarti Pak Abdul Muti ya? Nah, Abdul Muti. Oke. Itu yang pendidikan dasar menengah ya, kan dibagi 3 tuh sekarang tuh. Iya. Sama menteri satu kebudayaan kan Fadlizon tuh. Iya. Pak, ini kan ini menterinya kan diketahui kan memang agak banyak nih Pak. Apa harapannya buat menteri-menterinya Pak Prabowo nih Pak? Itu tadi kan Pak Prabowo kan bilangnya mengisi menterinya dengan tenaga-tenaga profesional, bukan tenaga-tenaga bukan tenaga-tenaga yang disisipkan lah gitu ya. Nah namanya profesional otomatis ya kerjanya juga profesional gitu loh, sehingga menjadi dasar untuk Indonesia berkembang gitu, maju lah mulai. Oke, sip Pak. Makasih banyak ya Pak. Sama Sebelumnya perkenalkan dulu namanya siapa dan sekarang kesibukannya apa? Nama saya Tutul Tohari. Sekarang lagi aktif di lembaga NGO gitu. Oke, Bang, ini udah tahu belum kalau misalnya sekarang kita udah punya presiden baru? Tahu dong, Mas. Nah, terus apa nih harapannya terhadap presiden baru Pak Prabowo? Yang pasti sih ini ya bisa menepati janjinya ya. Itu pasti yang menepati janjinya. Yang kedua hal-hal yang tidak baik dari pemerintah sebelumnya tidak dilanjutkan gitu. Tapi yang baik dilanjutkan gitu. Bang, ini kan juga selain Pak Prabowo kan kita juga punya menteri-menteri baru nih. Boleh sebutin nggak Bang? 3 menteri aja yang Abang tahu. Yang kemarin dilantik. Erick Thohir ya, satu Erick Thohir. 2 Bahlil. 3 satu lagi AHY. Oke. Harapannya Bang terhadap menteri-menterinya Pak Prabowo juga. Yang pasti mereka ini ya fokus bekerja sebagai menteri ya, tidak kesana kemari. Misalnya ada yang bekerja sebagai partai kan, ada yang sebagai pengusaha. Jadi ya selama 5 tahun ini harapannya mereka fokus aja sebagai menteri aja gitu, tidak mencampurkan urusan pribadinya dengan urusan sebagai menterinya gitu. Jadi dengan kata lain kan semoga tidak menyalahgunakan wewenangnya gitu.
Oke, sip. Bang, makasih banyak ya Bang ya. Oke, sebelumnya kenalkan dulu namanya siapa dan profesi hari-hari apa? Profesi hari-hari saya pedagang kopi, es kopi di Taman Ekopark. Nam- namanya? Namanya saya Desi. Oke. Mbak, mau nanya dong, udah tahu kan ya kalau kita sekarang udah punya presiden baru? Iya dong, tahu. Oke. Siapa namanya? Prabowo. Oh. Bapak Prabowo, maaf. Bapak Prabowo. Oke. Mbak, Mbak, apa sih harapannya terhadap ini sebagai warga ya dan juga sebagai pedagang gitu ya? Apa sih harapannya terhadap Pak Presiden Pak Prabowo ini selama nanti dia menjabat? Harapan saya ya untuk sekarang ini gitu ya. Mungkin bisa nggak sih, maksudnya untuk susah gimana sih ya, kalau kita sebagai pedagang juga kita pedagang yang istilahnya memang salah karena kita dagangnya di trotoar di jalan kayak gini ya kan, berhubungannya dengan Pol PP ya kan ya. Jadi kalau untuk maksudnya nggak ada hubungannya dengan Bapak Presiden ya kan, kalau kita minta untuk bisa nggak sih diberi kita nih sebagai seorang pedagang yang kaki lima itu, kita kan mencari nafkah ya, kita kan butuh makan gitulah ya kan, istilahnya kita menengah ke bawah lah ya kan. Jadi mungkin ada lah sedikit ibaratnya apa ya, kalau dibilang kelonggaran apa gimana bahasanya itu ya, untuk bisa diberi kebebasan untuk para pedagang yang mungkin kalau untuk Sabtu Minggu aja bebas gitu loh untuk pada pedagang dimanapun. Saya mewakili dari seorang pedagang yang ada di DKI Jakarta ini, mau Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, semuanya. Saya mewakili dari seorang pedagang, tolonglah diberi kebebasan untuk, ini sebenarnya mungkin gubernur kali ya, ini untuk maksudnya, ini kan kita berhubungan dengan wali kota, pedagang ya kan, memang ada perdanya, ada UUD-nya, kita memang salah, kita tidak mengikuti aturan, tapi kita juga tidak bisa sebagai seorang pedagang yang mengikuti aturan pemerintah. Nah, karena kita punya hak juga, hak di mana hak itu orang yang memang kita pengen bebas, kita pengen kita di sini kita mencari nafkah, kita tidak mencuri, dan kita tidak malu untuk ibaratnya apa ya, berjuang atau mencari nafkah gitu untuk ya anak, istri, ya kan, seperti itu gitu loh. Jadi apalagi saya seorang single mom, janda Pak Prabowo saya ya kan. Jadi mungkin kalau dari Bapak bisa diberi Bapak dari atasan, mungkin bawaan Bapak yang seperti wali kota, apapun pejabat di bawah Bapak itu, Bapak karena Bapak orang yang paling berkuasa di atas ya kan. Pak Presiden ini kan tertinggi di atas, walaupun memang Bapak bukan tidak ada wewenangnya atau hak Bapak, tapi Bapak bisa, Bapak turun tangan, bagaimana lihat rakyatnya di bawah, maksudnya di bawah ini Bapak jangan ibaratnya di balik layar, kalau bisa di luar layar Bapak ya kan. Saya tahu Bapak seorang pemimpin yang tegas ya, apalagi dia punya backgroundnya militer, seorang polisi, benar nggak sih? Benar ya? Benar. Ya, itu. Nah, TNI ya. Jadi Bapak berhak juga lah, bisa lah untuk memberikan seorang pedagang, yaudah deh, kita beri kebebasan untuk pedagang bisa dagang bebas. Karena kalau bebas itu mereka akan tertib dan tentram, dan rakyat pun tidak ada yang susah. Maju semua, merata rakyat Indonesia. Jadi seperti itu Bapak Presiden, Bapak Prabowo yang saya hormati, saya minta tolong diberi kelonggaran atau sedikit buat para pedagang kaki lima dimanapun mereka berada semuanya Pak, biar tidak ada kerusuhan, tidak ada pertumpahan darah. Kita mau semua rakyat aman, sejahtera dan makmur. Bagaimana? Yang penting pedagang diatur tertib, buang sampah pada tahulah kalau seperti itulah, kita tahulah bagaimana. Seperti itu aja sih. Oke, ini kan selain Prabowo kan ini kan juga kemarin kan habis dilantik menteri-menteri ya. Menteri lah, apa tenaga-tenaga ahlinya lah, utusannya lah. Sebutin deh Mbak, ada nggak sih Mbak yang paling Mbak tahu soal menteri-menterinya Pak Prabowo? Saya tidak tahu, nggak tahu saya menterinya, nggak tahu saya. Oh gitu. Iya, saya tidak tahu.
Oke, kan kalau mungkin kalau nggak tahu, tapi kan ada nggak sih harapannya untuk para menteri alias pada jajarannya Pak Prabowo juga bekerjanya seperti apa nanti ke depannya? Ya pokoknya intinya harapan saya mereka-mereka jujur. Karena jujur itu lebih utama ya. Jangan mementingkan diri sendiri atau egois. Jangan pernah mau dibuat seperti atau boneka atau diperalat dengan pihak yang lain atau pihak ketiga, seperti itu aja sih. Jadi harus punya jiwa yang memang harus apa ya, ya yang pasti jujur gitu kan. Terus yang penting tidak menyusahkan orang lain gitu istilahnya. Itu aja sih intinya lah. Oke, Mbak. Sekarang kan yang maju tambah maju, yang susah tambah susah. Seperti itu sih saya lihat istilahnya ya. Betul nggak sih? Betul lah. Aduh ini ya Kalau kena ke inian saya dari burung kali ini. Aduh ada tisu nggak nih ya? Oke, Mbak, makasih banyak ya, Mbak. Iya, terima kasih kembali sama-sama. Taruh. Sorry. Pak, sebelumnya kenalkan dulu namanya siapa dan profesinya apa? Oh, profesinya kan sol sepatu. Namanya Supiadi. Oke. Wah. Pak udah tahu belum sebelumnya kita udah punya presiden baru? Oh, udah lah. Bagus, udah cocok lah. Siapa namanya? Oh, ya. Kayak itu. Lah, Prabowo. Oke, sip. Kan udah jadi kan. Iya. Pak, Iya, udah. nah terus harapannya apa nih Pak untuk Pak Prabowo? Wah, harapannya ya maksimal aja dah. Udah. Maksimal aja. Oh, iya maksimal loh. Bagus. Pak, ini kan juga selain Pak Prabowo kan ada juga menteri-menteri yang dilantik. Siapa menteri-menteri yang paling Bapak inget Pak pas dilantik kemarin? Nggak ada sih, nggak denger lah. Nggak ngedengar. Enggak. Tapi ada harapan nggak buat menteri-menterinya Pak Prabowo ini? Ya ada. Apa? Ada bagus lah. Harapannya bagus-bagus lah semuanya juga. Sebenarnya beda gitulah. Beda caranya sekarang lah gitulah. Oke. Oh, iya, bagus. Bagus lah ya. Iya, bagus lah. Nggak ada lagi. Oke, sip. Beh, makasih ya. Ya kira-kira gitulah ya pendapat warga Jakarta tentang kabinetnya Pak Prabowo. Sekali lagi selamat bekerja selamat bekerja Pak Prabowo, Mas Gibran, para menteri, para kepala badan, para wakil menteri. Kami titip Indonesia yang lebih baik ya. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.